Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020. Punya namanya Jekstrada, kebijakan strategis daerah, dengan Pergub 108-nya. Dasarnya dari Jekstranas, kebijakan strategis nasional tentang pengolahan sampah. Jadi mengolah sampah Bapak Ibu bukan cuma di Pemda aja, tapi Presiden Jokowi sendiri itu sudah mengeluarkan Kepresnya. Jadi Kepres 97 2017 beliau mengeluarkan pengolahan sampah terbagi menjadi dua, pengurangan di sumbernya dan penanganan. Kalau pengurangan di sumbernya, tugasnya siapa? Kita bersama nih. Karena di sumbernya siapa itu? Rumah tangga, pelaku usaha, sekolah, pasar, dan banyak lah, retail, banyak. Terus yang kedua penanganan, siapa? Penanganan yang menangani adalah Pemda. Penanganan itu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Nah, dari TPS ke TPA ini dilakukan oleh Pemda. DKI khusus TPS-nya dikelola atau difasilitasi oleh Pemda. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin melihat keluar DKI itu banyak bunga yang ada ASN namanya, kelompok swadaya masyarakat. Itu masyarakat yang mengelola. Mereka untuk di DKI, makanya diperlukan peranan dari Pak RW dengan BPS RW-nya. Jadi di situ sudah harus memilah dengan 4 jadi sampah yang berbeda, organik, anorganik, residu dan D3. Kemudian di dalam Pergub 77 juga diatur ada seksi-seksinya. Ya, jadi BPS yang belum ada seksinya tolong bantuan teman-teman lurah untuk membentuk seksinya. Ya, ada seksi sosialisasi dan pengawasan, ya, ada seksi operasional. Nah, kalau seksi operasional mungkin yang ngurusin tentang gerobak sampah. Kemudian ada seksi sosialisasi dan pengawasan atau penegakan hukum. Itu mungkin nanti yang mana rumah yang nggak mau memilah, nanti bisa dilakukan musyawarah antara RW, RT-nya, BPS RW-nya untuk diberikan semacam pembinaan. Ya, pembinaan sekali nggak boleh, nggak bisa. Rumahnya nggak mau memilah nih, mentang-mentang udah bayar iuran sampah, nggak mau memilah. Tadi Pak Seko udah nyampaikan upah, ya, kumpul angkut buang itu zaman dulu. Sekarang udah pindah. Kami maunya jadi kupilah ya Bu. Kurangi, pilah dan olah. Jadi harus diolah dulu, dipilah dulu, dikurangi. Karena kita punya target. Tadi yang saya bilang Jekstrada, kita punya target rumah memilah. Kita punya target pengurangan sampah di sumbernya tahun ini 2023 27%. Ya, saya yakin dan percaya Jakarta Utara bisa sampai itu. Kalau enggak, nanti bisa dibuat. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan semangat yang sama, pemerintah memberikan ini. Bapak Ibu jangan khawatir, kita nggak sendiri, kita bareng-bareng. Bahkan dengan DPS RW seharusnya akan menimbulkan sirkulasi ekonomi, sirkular ekonomi, literasi keuangan bisa berjalan, ya, intuisi keuangan juga bisa berjalan. Kenapa? Bapak kalau udah bisa mengelola sampah, jadi bank sampah, mengelola sampah bisa jadi kompos, mengelola sampah bisa jadi BSF, mengelola sampah bisa jadi ONG, ya, itu akan mendatangkan nilai ekonomi. Saya yakin dan percaya. Ya, jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap tadi Pak Seko sangat semangat sekali untuk mendukung kegiatan ini. Tentunya teman-teman di wilayah juga baik itu lurah, camat maupun teman-teman BPS RW bisa menunjukkan bahwa Jakarta Utara bisa. Jakarta Utara banyak penggiat-penggiat magot, banyak penggiat-penggiat sampah. Ya, dan untuk ini termasuk FNZ dan kompos. Ya, mudah-mudahan saya Sudin Elka akan terus memonitor dari Pak Seko menyampaikan Pak PKR akan melakukan Pak Romel kayak tadi dengan BPS ini. Dan saya pesan juga nanti
dipasang belum pasang penjaringan ya boleh lah beli baju dipasang penjaringan pokok kelapa tinggi menjulang artinya jangan ragu dan jangan bimbang bila sampah jadi uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peggy Monento selaku Kasudin Jakarta Utara atas arahan serta dukungannya. Baik Bapak Ibu, memasuki sesi materi pertama, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Wilma Kaskanti, dari datanya kepada Ibu Wilma dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Edi, Pak Romel, Bu Susi beserta jajaran, teman-teman Sudin, terus kemudian teman-teman lurah, camat, terus kemudian Kasapel dan Pak RW, BPS RW, dari semua RW ya di Jakarta Utara. Ada 30? Ada 30 ya. Ya, terima kasih untuk hadirnya hari ini. Perkenalkan, nama saya Wilma Krisanti dari Letanya, juga Kota Tanpa Sampah. Jadi mungkin hari ini yang saya bawakan adalah sosialisasi pengelolaan sampah di RW. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nah, jadi penting banget karena kalau buat kami beberapa kali sosialisasi ya Bu ya, keliling gitu ya. Nah, mungkin untuk sebagian yang sudah jadi bosan nih. Nah, tapi kami juga menerima ataupun monitoring evaluasi di beberapa daerah atau beberapa kota administrasi. Penting banget sosialisasi yang terus-menerus. Tapi memang gak hanya sosialisasi, tapi perlu ada implementasi, ada monitoring, ada pendampingan, monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa? Karena tantangan dari bergerak ataupun aktifnya BPS itu salah satunya itu pergantian baik dari lurah, camat Pak, terus kemudian RW-nya gitu itu berganti itu sehingga dan nggak smooth itu adalah jadi bikin agak ada tantangan bukan agak tapi banyak yang bikin tantangan jadi nggak nyambung gitu terus habis itu lupa ada ini ya gitu terus mungkin bahkan di RW-nya juga demikian Pak jadi mudah-mudahan yang sudah paham itu nggak bosan tapi pengen banget nih dengar siapa yang baru dengar nih tentang Pergub 77 tahun 2020 terutama BPS RW atau Pak RW-nya. Nah, ini kebetulan hadir Pak RW Pak Bahrul dari RW 04 ya. Kamu buka. Terakhir kami datang di Festival Kamu Buka baru. Ada yang belum tahu nih Pak? Bapak, Ibu? Ada? Ya Bu. Ya, Ibu. Bapak, terus kemudian ada lagi? Ya. Ya Pak. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas jangan lupa tolong ditanyakan gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya yes, baik. Nah, jadi Pergub 77 tahun 2020 tentang apa? Nah, kita tadi udah tahu semua. Yang sudah tahu boleh info nggak? Tentang apa sih Pak Pergub 77? Pengelolaan sampah untuk RW. Kasih tahu aja. Soalnya tadi udah tahu semua nih Pak ya, tentang apa? Tentang pengurangan sampah. Pengurangan sampah. Jadi Pergub 77 dari sumber. Oke, baik langsung ya. Ya, jadi pengelolaan sampah lingkup RW Pak. Jadi kenapa lingkup RW? Tadi sudah sempat disampaikan baik dari Pak Sekre, Pak Edi juga. Jadi kenapa latar belakangnya itu sebenarnya nggak hanya ini, tapi Jasranas ya. Jadi Jasranas itu dari sebenarnya Indonesia polisinya udah darurat sampah tahun 2000 waktu itu 2017 ya keluar ya Pak ya. Nah terus kemudian dari Jasranas itu muncullah Jasrada untuk semua kepala daerah mengeluarkan Jasrada yang meminta adalah pengurangan sampah harus terjadi di tahun 2025 itu besarnya 30%. Nah kenapa? Nah karena
sampah yang bertumpuk di TPA ini dari tahun ke tahun jumlahnya bertambah, nggak ada ceritanya turun. Jadi terus nambah dari kalau dibilang dari 2014 saja 5.600 ton, kemudian 2023 adalah 7.500 ton. Nggak ada yang turun kan ya Pak ya Bu ya. Jadi nambah terus. Nah, terus kemudian jumlahnya menurut pengamatan di sana atau riset itu adalah yang hasil ditemukan sampah yang bertumpuk di sana adalah 60%-nya itu dari pemukiman. Berarti pemukiman dan RW. Nah, maka dari itu perlu nih diurus, diatur ya sampah yang berasal dari RW karena dari pemukiman. Nah, berikutnya, kemudian komposisinya ternyata nggak hanya satu yang nggak kita kenal aja, misalnya daur ulang yang kan kita selama ini sering dorong itu adalah adanya sampah daur ulang gitu ya. Sampah daur ulang itu ternyata belum yang paling banyak. Yang paling banyak berasal dari ditumpuk di TPA itu adalah yang organik atau yang mudah terurai. Ini hasil dari kami 20 RW di Jakarta di program Samtama itu ada uji coba dan eksperimen. Warga mencatat semua hasil sampahnya setiap hari. Yang terhitung adalah 49,4% organik. Kan hampir 50%. Tapi sebenarnya kalau data di DKI Jakarta sebenarnya LHK itu sekitar 50-70% adalah organik atau mudah terurai. Nah, harusnya kan sebanyak itu nggak perlu bertumbuh di TPA kan, nggak perlu jadi masalah kan, gitu ya, harusnya demikian. Nah, kemudian di dalamnya adalah ada poin penting di dalamnya adalah pengelolaan sampah di sumber. Itu nggak hanya dari pemerintah aja, tapi ini urusan bersama, ada sama tanggung jawab bersama. Jadi untuk meningkatkan partisipasi warga. Nah, berikutnya ada yang tahu nggak kalau TPA Piungan ditutup? Saya baru dari Jogja dan ini TPA Piungan ditutup dan janjinya sebenarnya cuma 1 bulan, ternyata sampai saat ini katanya ditutup Pak, belum dibuka juga. Gitu, dan banyak sekali warga bingung, tiba-tiba muncul baliho mulai sekarang nggak boleh buang sampah dan diurus di rumah masing-masing. Tapi yang jadi problem itu warga sangat mendadak banget beritanya tanpa ancang-ancang. Nah, ini kan bagus ya ini ancang-ancang gitu ya, nggak dadakan gitu. Nah, berikutnya, nah boleh disetelkan atau diputarkan videonya. Nah, ini kondisinya pasca ditutupnya TPA Piungan. Jadi bingung warga ya, motor di mana gitu, nggak boleh buang. Terus warga selama ini nggak disosialisasikan, nggak ada produk seperti ini atau nggak ada sosialisasi untuk bagaimana milah, nggak hanya mengolah tapi memilah. Nah, kurang lebih seperti ini penampilannya banyak. Terus kemudian Ibu Bapak tahu juga Sarimuti di Bandung TPA-nya juga ditutup, bermasalah juga. Terus kemudian tahu juga, apakah tahu daerah Kurdiso, sepanjang Cihampelas itu pasca penutupan itu juga kondisinya kayak gitu, nggak enak banget ya rasanya gitu ya. Nah ini dia. Jadi kalau sepanjang 2023 ternyata ada 14 TPA di Indonesia alami kebakaran. Dan yang terakhir Arbogba. Bayangin kita, saya dengar berita yang beneran juga. Iya, tapi kan harusnya jangan sampai ya Pak ya. Kita deg-degan juga kalau kebakaran terus gimana gitu. Apalagi cuaca lagi panas-panasnya. Nah, ini dia terbakar. Kemudian itu dia. Nah, terus kita mau mulai dari mana? Produk itu banyak banget. Ribet juga ya baca satu-satu. Nah, ini hari ini sosialisasi ini adalah kami menyederhanakan ada 3 poin penting. Nah, 3 poin penting ini yang pertama penguatan urusan RW terkait pengelolaan sampah melalui BPSKB. Terus kemudian yang kedua pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah di setiap RW jadi sistem. Nah, ini yang kedua yang penting. Jadi nggak hanya uji coba, tapi pengelolaan sampah yang terpilah di rumah itu jadi sistem. Nggak
seksi kebersihan dan lingkungan hidup? Sudah. Jadi BPS RW itu bukan hal baru. Jadi di dalam struktur kepengurusan Pak RW itu sebenarnya sama. Itu cuma mungkin beda nama. Misalnya kan ada seksi olahraga, ya olahraga ataupun mungkin seksi acara dan kebudayaan, seksi sosial dan keluarga dan macam-macam seksi gitu ya. Nah salah satunya seksi lingkungan hidup. Mungkin namanya beda, tapi BPS RW itu bukan sesuatu yang hal yang baru, tapi ya itu namanya. Jadi BPS RW dengan adanya bentuk itu jadi diperkuat program-programnya gitu ya. Ada 2 orang di dalam. Terus kemudian ada tim pendamping. Tim pendamping itu selain BJLP yang tadi kita dengar disebut-sebut, itu juga ada bidang BPS RW dalam tugas sosialisasinya itu didampingi oleh Dawis. Jadi PKK khususnya tim Dawis. Nah, pengen tahu nih, apakah dari dapur RW yang datang di sini sudah kenal dan tahu PJLP pendampingnya? Yang belum, ini waktu yang baik untuk saling berkenalan dan bisa langsung ya. Belum? Ya. Oh iya. Di PJLP ini pendamping ini kadang-kadang suka sering ganti-gantian, sehingga kemudian juga mereka rata-rata itu bukan saya maksudkan pendamping, itu koordinasinya itu kita kurang, nggak insen ya, gitu. Ya waktu itu saya tahu, tapi sekarang karena saya terhenti sampai sekarang belum ada koordinasi lagi dengan pendamping. Ya saya lupa. Dari RW 1 juga kurang. Ya. Oh iya, iya. Ya, sebelumnya izin Bapak Ibu, tadinya kan pendamping itu namanya Pak Tigo. Dan kebetulan sekarang beliau gabung menjadi pengemudi. Jadi ada perubahannya di situ. Dan sekarang anaknya baik. Mulai. Pak, ini ya, per hari ini katanya ya. Jadi hari ini jangan lupa meninggalkan ruangan ini jangan tanpa mempunyai kontennya bilang. Pak bilang juga langsung nanti menghubungi. Tapi RW 4 juga ya. RW 1 dan RW 4. Kalau untuk RW 4 sendiri sebenarnya ada namanya Mbak Ariston, cuma untuk beberapa bulan yang lalu dia pernah sudah kecelakaan, jadi harus sementara kontak dulu dari PA sama Pak Erison. Iya, betul. Pak sudah kenal ya, Pak Erison ada di sini. Jadi beliau apalagi ya jangan lupa terakhir ya selain itu punya pembicara makan bulan ini. Ya baik, terima kasih. Ya jadi ibu bapak sekalian, fungsinya sosialisasi hari ini nggak hanya mengetahui apa aja sih yang harus dilakukan BPS RW, tapi kunci satunya adalah tadi yang ketiga itu adalah kolaborasi. Minimal kolaborasi berjalannya adalah tahu dulu siapa pendamping terdekatnya. Selain Dawis itu kan ada BJLP-nya. Nah, penting banget nanti kalau bingung ke sana kemari nggak tahu mesti siapa gitu ya. Jadi nanti teman-teman Asapel akan menginventaris lagi teman-teman BPS RW, karena memang kita sendiri sedang menata ulang banyak sekali media-media kita yang memang sudah beralih. Ya, ini akan kita revisi lagi karena memang SKM habis. Tapi insya Allah akan kita layani Pak RW, BPS RW, tolong
kedua, ini poin penting yang kedua Ibu Bapak perlu perhatikan adalah pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah sejak dari rumah itu jadi sistem di setiap RW di DKI Jakarta. Nah, ini sering banget nih kalau kami tanyakan BPS RW ini sudah berfungsi belum? Sudah. Terus kemudian sudah pengangkutan sampah terpilah dari rumah sudah atau belum? Sudah. Ternyata setelah ngobrol lebih banyak, ternyata yang masuknya terpilah baru di bank sampah. Ya. Nah, jadi kenapa tadi belum itu sudah bagus, tapi belum perlu lagi ditambahkan 3 kategori, di mana tadi sampah yang tertumpuk di TPA itu ada yang paling banyak apa? Ingat nggak? Organik, betul, organik yang udah terurai itu lebih banyak. Jadi baru belum banyak loh. Jadi paling banyak minimal 50% adalah sampah yang organik atau udah terurai. Nah, penting banget. Jadi pengangkutan sampah terpilahnya nggak hanya nambah lagi, nggak cukup di bank dengan adanya bank sampah, tapi ada kategori lainnya. Nah, terus kemudian itu pengangkutan sampah terpilah itu maksudnya bukan tukang sampahnya yang milah, tapi warga dari rumah itu udah milahin. Bayangkan Ibu, karena kalau dari rumah itu sudah milah itu akan memudahkan petugas sampah. Tapi kalau masih gabungkan, kasihan petugas sampahnya nanti sibuk milah-milahin di TPS-nya. Nah, kenapa harus dipilah? Nanti saya sampaikan lagi berikutnya ya. Nah, jadi pengangkutan sampah terpilah ada 4 Bapak-bapak PJLP di sana 4 kategori ada apa aja? Oke, ada apa aja sampah? Organik, anorganik, residu, D3, B3, ya, B3, baik. Oke, yang masih ragu-ragu itu, ya coba ya, 4 kategori itu apa? Berikutnya ya, nah Bapak Ibu bisa lihat nih, 4 kategori apa aja sih tadi? Jadi kategori pertama adalah daur ulang. Nah, daur ulang yang sering disebut anorganik. Apa sih anorganik? Ya cirinya yang bisa diterima di pengepul, bank sampah, gitu ya, bank rongsok itu yang bisa didaur ulang. Terus yang kedua adalah mudah terurai, yang tadi disebut juga organik, ya mudah terurai ataupun organik itu adalah apa? Apa Bu? Kira-kira? 3, ada yang tahu ya? 3 silakan. Nah, lagi. Yang lebih bisik. D3 apa Pak? Bahan. Bahan berbahaya. Betul. Iya, baca ya. Baca teman-teman. Oke, yang keempat adalah residu. Nah, residu, maaf sebelumnya B3. Ada yang tahu B3 itu isinya apa aja? Baterai, lampu, semprotan, nyamuk, jangan disemangkan Bu. Jadi aerosol, botol aerosol, bekas dalam cat, gitu ya. Baik, terus yang keempat residu. Ada yang tahu residu itu apa? Nah, sampah itu adalah residu adalah sampah sesungguhnya. Jadi kita suka keliru. Jadi 3 materi yang di depan tadi disebut itu belum jadi sampah. Itu kalau jadi sampah itu kalau kita salah nggak milah. Kalau kita nggak milah, terus kemudian dibawa ke TPA ya jadi sampah. Padahal dia bisa didaur ulang. Jadi kalau residu itu adalah sampah sesungguhnya yang nggak bisa didaur ulang, yang nggak bisa dikomposkan, yang bukan B3 juga. Nah, udah terpaksa dia kita titipin ke TPA. Jadi mulai tahu ya bedanya sampah dan sisa gitu. Jadi yang selama material yang bisa ada siklusnya itu adalah sisa, tapi yang udah nggak bisa dipakai adalah sampah. Sampah atau residu. Sampah atau residu apa contohnya? Popok, bekas pakai, kembali bekas pakai, apa lagi? Rokok, tisu, sedotan, karena sedotan dari terima juga di sampah. Betul ya. Berikutnya.
milah di Tipo, ya, apalagi di Jakarta Utara juga banyak yang Tipo pengangkutan sampah atau lubang itu kan berarti mungkin ada di pinggir jalan, ada butuh waktu ya kalau misalnya milah lagi. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini tuh prioritas tadi itu kan idealnya, tapi nyatanya nggak semua RW itu mempunyai lokasi yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Contoh satu, terutama yang organik Pak, ya, nggak semuanya kadang-kadang buka pintu juga udah hati-hati ketabrak motor gitu, kadang-kadang di gimana tuh ya, saya datang itu udah nggak pernah nangis lagi kenapa motor saya ditabrak-tabrakin motor sedikit-sedikitnya gitu. Memberikan sarana dan prasarana tadi yang disebut-sebut sarpras, ya, ingat ya. Nah ini akan diberikan untuk salah satunya adalah wadah untuk pemilahan. Nah ini ada contoh kalau misalnya saya belum dibagi ya, sambil menunggu dibagi Bapak bisa menggunakan barang-barang atau wadah yang tidak terpakai ataupun masih bisa digunakan. Misalnya entah itu plastik besar yang pakai ulang, terus kemudian ada keranjang gitu yang udah rusak ataupun ember yang udah mulai bocor gitu masih bisa dipakai. Nah ini contoh yang Bapak menggunakan belum dibagikan ya, belum dibagikan sarana dan prasarana. Ini juga masih dilakukan ya, beda-beda warnanya gitu. Terus kemudian ini salah satu contoh dari RW yang sudah dibagikan sarpasnya, jadi menggunakan sarpas yang ada. Nah, jadi ini juga plastik ini baiknya sebenarnya dipakai lagi. Mungkin mengingatkan kembali untuk sarpas baiknya mungkin kalaupun plastik juga harusnya plastiknya yang kuat dan benar-benar ataupun durabilitasnya panjang sehingga ini nggak jadi minggu sampah juga gunakan ember. Kalau ibu bapak nanti dapat ember kecil ada tutupnya, jangan bingung ini buat apa. Jadi itu udah misahin untuk sampah organiknya atau sisa yang bisa dikomposkan. Ini contohnya, kalau misalnya saya harus racik-racik, masak, terus kemudian saya racik-racik masukin dalam sampahnya dipilah. Benar ya? Ada yang deket nggak sama RW 04 Sutragung? Nah ini sering saya ceritakan di mana-mana juga karena salah satu inovasi dari Pak RW-nya adalah caranya supaya warga mau memilah adalah ini gang-gang kecil loh Bu. Misalnya tidak ada tempat nih gitu mau memilah, jadi warga ini gangnya sepanjang gang itu gangnya jalannya kecil. Terus kemudian Pak RW-nya itu menarik semua tong sampahnya warga. Terus bingung kan warga ditarik terus kemana? Terus tapi Pak RW menyediakan 4 tong sampah di ujung gang. Dan di situ udah dicegat sama PJLP-nya dan para kader garisnya untuk sekalian disosialisasikan. Pada waktu warga mereka kan menentukan kapan sih biasanya warga naruh sampah. Nah itu jadi pendamping itu juga warga garisnya itu tunggu di ujung gang itu pas jam-jam warga membuang sampah. Sehingga sekalian disosialisasikan, sekalian dipilah. Bayang ya, yang di ujung gang itu juga ada sosialisasi, terus ada papan pengumumannya, terus kemudian ada warga juga menulis itu di papan tulisnya misalnya tempatnya Pak Ahmad nomor sekian, jumlah sampah organiknya hari ini berapa kilo, karena mereka menimbang. Nah ini di ujung gangnya, jadi ada tong besar, terus kemudian di sini ada pesertakan juga timbangan. Nah kemudian ngomongin tadi warga sudah milah, terus kemudian gimana nih supaya petugas berbagai dan nyampur lagi. Jadi ini bisa dimodif seperti ini. Jadi kalau di sarana prasarana itu nanti akan dibagikan gerobak yang sudah terpilah, betul ya. Nah tapi kalau belum dibagikan itu biasanya dimodif nih sama petugas sampah gitu ya. Ada karung besar, kemudian ada wadah sendiri tertutup itu untuk yang sampah basah ataupun yang terurai. Jadi pada saat warga udah nyiapin ember di depannya yang basah-basah tadi nggak dicampur lagi sama petugas gerobak, langsung dimasukin sini. Bayang ya. Nah berikutnya langkah kedua. Nah tadi kan udah rembukan. Yang kedua supaya sebelum melakukan pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah, BPS RW dan pendampingnya sosialisasi. Nah sosialisasi kemana? Pertama bisa aja dilakukan di setiap arisan RT, arisan RW, kemudian di segala macam provinsi, pengajian, gitu ya, posyandu, penimbangan anak, gitu ya. Nah ini bisa sekalian masuk nih sosialisasi di situ. Terus kemudian yang berikutnya, nah ini salah satu contoh yang baik juga dari RW 02
harus memilah, misalnya ada pergub, terus kemudian ada surat mendukung dari kelurahan. Nah ini bagus banget. Jadi sehingga warga tuh nggak merasa nih Pak RW-nya ribet sendiri nih, susah-susah Pak RW-nya nih, padahal ini diminta oleh ada pergubnya. Jadi pergub itu bisa dilampirkan, terus kemudian juga ada bagus lagi dari kelurahan. Jadi memuatkan bahwa mulai sekarang memang harus mulai dipilah sampahnya dari rumah. Nah kurang lebih seperti itu, dan ini contoh-contoh sosialisasinya. Warga bisa dibekali, misalnya contoh-contoh pilihannya apa, bisa ngambil materi nanti dari sini ataupun minta dari Sudin, teman-teman EJLP biasanya bisa punya materi untuk sosialisasi yang bisa di-sharing di WA Group. Kemudian pelaksanaan pengangkutan sampah terpilah. Tadi kan sudah dilakukan, terus kemudian sudah disosialisasikan, tibalah hari untuk pengangkutan sampahnya. Nah, pengangkutan sampah terpilah ini, nah jangan lupa ini juga tadi ya, misalnya disosialisasi ataupun pertemuan pertama, kalau bingung ataupun masih gak pede, jangan lupa bisa selain mengajak PJLP-nya, bisa juga mengajak kelurahan atau kecamatan yang mewakili adalah seksi ekbang. Betul ya Bu ya? Di kelurahan atau kecamatan. Ini bisa diajak juga dalam pelaksanaannya juga. Nah karena apa? Mungkin habis ini juga bisa dicari ada yang cantik gitu, tanggal-tanggal cantik, misalnya di HPS kan dari Guru Sampah Nasional atau di mana. Karena seperti yang tadi Pak Edi bilang adalah Jakarta itu baru satu-satunya kota yang melaksanakan pengangkutan sampah terpilah. Nah kalau RT RW Ibu berhasil melakukan ini, berarti Ibu Bapak sekalian termasuk dari perubahan sejarah pengangkutan sampah terpilah di DKI Jakarta. Gitu. Nah berikutnya adalah monitoring juga evaluasi. Nah tadi misalnya Ibu Bapak sudah melakukan pengangkutan sampah terpilah, sudah merencanakan gimana jalannya, itu perlu banget ngadain monitoring ataupun evaluasi. Nah kenapa? Karena untuk menghitung tadi yang saya rencanakan itu benar gak sih, kurang apa. Nah misalnya contoh, oke sekarang kita coba dulu di RW 1 atau di RT 1 dan RT 2 deh gitu. Terus kemudian setelah dimonitoring itu dicatat, misalnya tadinya 70 rumah, terus kemudian dicoba seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dievaluasi, nambah gak sih gitu, perlu nambah gak sih, atau enggak 70 ini kualitasnya udah bagus atau belum. Nah kurang lebih hal-hal seperti itu yang dievaluasi, bayang ya. Jadi misalnya benar gak nilainya, kemudian bisa gak nambah, ini kan jadi strategi buat tim BPS RW untuk kita mesti ngapain lagi, atau sosialisasinya lebih kecil lagi, kurang lebih seperti itu monitoring. Nah jangan lupa monitoring evaluasi ini jangan sendirian Ibu Bapak BPS RW ngundang, ataupun mungkin seperti di Kelurahan Lebak Bulus itu setiap bulan kelurahannya mengadakan memfasilitasi monitoring semua RW-nya untuk masalah tadi pergub 77. Kurang lebih monitoring dan evaluasi dibahas bersama. Kadang-kadang kan warga juga atau BPS RW juga punya pertanyaan atau tantangan yang bisa dijawab sendiri, bahkan dijawab oleh PJLP-nya. Nah, perlu bantuan dari kelurahan atau kecamatan. Nah, ini penting, dari Pak Edi juga sempat menyampaikan dan perlu nih monitoring dan evaluasi dari kelurahan atau kecamatan. Jadi warga nggak bergerak sendiri. Nah berikutnya penguatan kolaborasi dan komunikasi. Tadi ini poin 1, 2 sudah dibahas. Sekarang poin 3 tentang penguatan kolaborasi, komunikasi dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan kota. Nah tadi kan sudah tahu ya, ada yang belum punya, ada yang sudah punya, ada yang belum punya ternyata hadir baru berganti gitu ya PJLP-nya. Nah, ini penting banget. Gak hanya PJLP tapi kelurahan, kecamatan, kasih ebalnya siapa juga penting banget tahu. Nah berikutnya, nah ini penting. Bapak Ibu bisa melihat badan atau struktur yang ada di sini. Ini merupakan gambaran yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwa salah satu kunci keberhasilan dari terlaksananya pengangkutan sampah terpilah dari rumah ini nggak hanya kerjaan warga doang, warga doang yang ribut milah-milah doang, tapi ada PJLP, ada pemerintah bagi perannya dari PJLP-nya, dari kelurahan dan kecamatan dikasih ekbang gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau melihat badan di sini Bu Bapak yang putih, ini adalah badannya warga, ini adalah siapa yang terlibat. BPS RW tentunya dalam menjalankan perannya sebagai pengelola sampah, bidang pengelola sampah ini didukung oleh warga RW. Nah dalam didukung oleh warga RW juga didukung oleh PJLP dan PKK dalam hal ini khususnya Dapus. Nah kalau melihat ke atas ini adalah dari pemerintah bisa bantu apa? Nah
ibu bapak bisa melihat ini struktur yang berjenjang. Misalnya, kalau ibu bapak tadi nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak tahu siapa PDLT-nya, bisa tanya-tanya di kelurahan, kecamatan. Kalau tanya ke lurah, nggak ada respon, tanya lagi ke camat. Dari kecamatan nggak ada respon, naik terus ke kabupaten ataupun wali kota dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi hierarkinya. Jadi ibu bapak jangan bingung sendirian ya kalau dari sini. Nanti kalau sini nggak tembus, ternyata mungkin ngobrol juga dengan supervisor di sini ataupun pengawasnya. Kemudian ke Satpol, kemudian di Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan seterusnya sampai ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagian ini penting banget ibu ketahui karena ini kunci keberhasilan karena ibu bapak kalau misalnya ada koordinasi komunikasi yang macet bisa keluarnya naik ke atas seperti ini. Nah berikutnya. Ini kami akan memberikan di sini materinya adalah nomor-nomor kontak penting yang ibu bapak perlu simpan untuk diketahui kalau misalnya bapak ibu mengalami tantangan kendala, kemudian sulit komunikasi, kok nggak ketemu punya masalah dari respon kurang kecamatan dan seterusnya, bisa kontak nomor-nomor ini. Baik dari sini ada dari Ibu Susi, nomor handphone Ibu Susi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kemudian dari Kasubin di Pak Eri ada, kemudian nomor handphone Ibu Ning ada di sini. Nah, nanti ibu bapak juga mendapatkan materi ini ya. Nah, kemudian juga ini daftar kontak para kasatpol di Jakarta Utara. Nah, ini dia. Jadi kalau nggak muncul nggak ketemu siapa nih PJLP saya, nah ini bisa dikontak. Bayang ya, ibu bapak sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu yang perlu dan wajib saya sampaikan untuk poin-poin pentingnya mengenai pemberitahuan materi Pergub 77 tahun 2020. Saya berterima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekota Administrasi Jakarta Utara saya mewakili Bapak Ibu RW serta BPS RW Sekota Administrasi Jakarta Utara atau yang mewakili serta PJLP dan pendamping RW Sekota Administrasi Jakarta Utara atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini dan Bapak Ibu SKPD atau UKPD yang hadir pada siang hari ini, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin di sini saya memperkenalkan, saya adalah Mary Widayanti, Ketua RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Saya di sini akan berbagi atau sharing kepada Bapak Ibu RW di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Mungkin ada inovasi-inovasi yang memang Bapak Ibu di wilayah belum ada, dan saya pun akan sharing kepada Bapak Ibu RW atau BPS RW yang mungkin inovasi Bapak Ibu RW di wilayah saya belum ada. Nanti saya akan bawa pulang. Mungkin nanti kita akan sama-sama berbagi. Di sini saya adalah selaku Ketua RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah dengar banyak dari Pak Edi, dari Pak Romel dan Mbak Wilma masalah sampah. Memang sampah dan sampah yang akan kita hadapi. Kalau kita atasi, kita akan digusur sama Bandar Gebang, akan kemana sampah kita. Mulai sekarang mari kita kurangi bagaimana caranya. Dan mungkin Bapak Ibu RW tidak semudah membalikan telapak tangan untuk berubah mindset warga. Benar nggak Bapak Ibu RW? Ya Pak, kita harus sabar. Saya mungkin dari tahun 2007 di ke-RW-an tidak bosan dan tidak akan mundur kalau warga saya tidak akan maju untuk memilah sampah. Insya Allah Bapak Ibu RW di sini pun bisa seperti itu. Mudah-mudahan langkah dan untuk Bapak Ibu RW di sini menjadi lelah Bapak Ibu menjadi lelah ya, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu sampah yang di Bandar Gebang itu bagaimana, dan kalau kita tidak kurangi akan bagaimana. Dan Bapak Ibu di sini harus mengetahui sumber sampah sudah tahu dari mana. Dan saya akan, ini adalah profil susunan struktur di ke-RW-an saya. Bapak Ibu semua sudah mempunyai BPS RW ya Bapak Ibu yang dimasuk di struktur ke-RW-an ya Pak.
Berarti Bapak Ibu BPS RW adalah sudah mempunyai SK sama dengan PRW-an. Betul Pak? Ya, jadi sudah mempunyai SK. Inilah untuk struktur di wilayah RW 03. Di sini profil untuk wilayah RW 03, saya mempunyai wilayah sebesar 36 hektar, jumlah RT 18 RT, terdiri dari 1.101 KK, kurang lebih 3.649 jiwa yang ada di wilayah RW 03. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa tahu bagaimana kerja keras Bapak Ibu RW untuk merubah warga. Betul nggak Pak RW? Betul. Pak RW gampang nggak ngajak warganya? Gampang ya Pak? Warga kita ajak, tapi kita pilih sama ayo Pak RW gitu. Ya enggak? Enggak ya Pak? Sabar. Kalau Bapak Ibu RW sabar pasti menghasilkan hasil yang bagus. Hasil yang alhamdulillah Bapak Ibu RW nanti akan rasakan. Yang penting kita sabar. Betul nggak Bu? Ya. Nah di sini inilah ada profil saya untuk profil wilayah RW. Nah di sini yang pertama saya tekankan di wilayah RW 03 adalah sampahan organik. Kenapa sampahan organik yang saya tekankan? Ibu-ibu kalau kita ajak yuk kita pilih sampahan organik ada uangnya loh. Mau dong. Betul nggak? Karena mempunyai nilai ekonomi. Ibu aja dulu kita ajak pilih sampah yang organik dulu. Kedepannya nanti pelan-pelan akan kita tanamkan cara pengurangannya. Sekarang kita pilih dulu nih sampah organiknya yang kita pilih dan akan menghasilkan nilai ekonomi. Untuk di wilayah RW 03, alhamdulillah di masa pandemi di tahun 2019 sampai di awal 2021 ya Pak, kita mengalami pandemi dan alhamdulillah kita sudah secara kontinu di RW 03 memilah sampah yang anorganik dan kita simpan di sampah di bank sampah. Untuk hasilnya kemana? Untuk sementara kita bisa membantu warga yang sedang menjalani isoman. Jadi dari hasil penjualan sampah-sampah anorganiknya ini kita bisa distribusikan untuk warga yang sedang menjalankan isoman. Kita berikan sembako, kita berikan obat-obatan. Karena warga kita yang sedang isoman kan nggak bisa keluar. Nah inilah kita bantu dari dana-dana yang bank sampah. Kenapa kita nggak punya lahan? Lahan kita padat, pemukiman kita padat. Saya ini padat, pemukiman saya padat. Ini bank sampah ada 3. Ini ukurannya 50 kali 2 meter. Itu ada di atas saluran air. Jadi di setiap gang itu ada bank sampah dengan ukuran sebesar yang selebar saluran air, tingginya 3 Bapak Ibu bebas. Mau 2 meter, mau 3 meter, atau 1,5 meter. Nah ini ada di gang-gang yang tidak mempunyai lahan luas. Tapi kita bisa mempunyai bank sampah. Nah, kenapa sih kita harus memilah sampah dan harus didampingi PJRT? Karena PJRT harus tahu sudah berapa banyak sampah yang Bapak Ibu RW kurangi. PJRT ini ikut perintah. Ini adalah perimbangan yang sampah organik. Jadi PJRT mendampingi. PJRT akan mencatat. Betul nggak PJRT? Nah, itu tahunya data dari kita PJRT. Jadi PJRT mencatat, kita pun mencatat. Nanti kita sinkronkan. Betul nggak? Pengurangan sampah di wilayah Bapak Ibu sama dengan pencatatan dengan PJRT. Ini di sini. PJRT akan mendampingi Bapak Ibu penimbangan yang sampah organik dulu. Ya. Ini saya secara pelan-pelan warga sudah mau yang sampah organik dulu, yang mudah dulu. Jadi alhamdulillah dari saya mempunyai bank sampah 2 bank sampah dari 18 RT, sekarang kami sudah mempunyai sebanyak 19 bank sampah. Jadi terima kasih. Jadi satu RT masing-masing mengelola bank sampahnya masing-masing. Saya serahkan kepada pengurus atau penggiatnya. Jadi kami di sini pengurus RW menunjuk Pak.
penggiat di salah satu RT, kita deketin dulu RT-nya, betul nggak Pak? Kalau warganya susah RT, karena itu urusan RT, kita deketin RT-nya dulu. Pak RT, tolong ya Pak RT, kita punya kegiatan mau bank sampah. Ini akan saya taruh bank sampah di satu RT satu, tapi tolong Pak RT menjadi penggiat atau pelopor. Nanti itu terserah Pak RT bagaimana caranya mengajak warga. Nah, jadi di sini Pak RT-nya memberi contoh. Jadi kita deketin RT-nya dulu Pak, jangan warganya. Kalau warganya susah, kita pegang dulu Pak RT-nya sebagai penggiat dan sebagai pelopor di lingkungan. Lambat laun nanti Pak RT yang akan mengajak warga. Kita sudah mengajak Pak RT sebagai istilahnya pentolan di wilayah RT, ya Pak ya. Nah itu nanti RW tinggal BPS RW yang turun ke wilayah, mengajak untuk warga yang sudah didekati dengan Pak RT, kita kasih sosialisasi untuk BPS RW-nya. Di sini peran sertanya BPS RW sebagai bidang sosialisasi dan pengawasan. Ini ya Pak RW, nanti kalau memang ada penimbangan organik, kita jadi jangan kerja 2 kali, PJLP minta kita dampingi. Jadi nanti PJLP yang akan mencatat sudah berapa banyak Bapak Ibu RW mengurangi pilah sampah organiknya. Nah ini untuk sampah-sampah organik di sini Desa Wisma PKK ikut terjun. Jadi kader ikut turun. Karena kalau kita mengajak warga duluan itu susah. Ngapain sih nggak punya kerjaan yang menimba sampah, nggak punya kerjaan. Tapi kalau kader itu dengan sendirinya sudah mempunyai tanggung jawab di wilayah, apalagi kader PKK, kader Desa Wisma, dia perlu. Ini dia perlu pencatatan seperti ini dari rumah ke rumah, dia perlu Desa Wisma. Jadi Desa Wisma akan turun itu membantu kita. Ya. Jadi kita ini untuk sampah-sampah organiknya Desa Wisma dan BKK ikut terjun. Nanti warga dengan sendirinya kalau sudah melihat ada kegiatan tanpa kita tarik pun warga akan ikut. Nah, untuk Bapak tadi saya dengar ada Bapak yang tidak mempunyai lahan, Pak RW 1 Sukapura ya Pak. Warga sudah mengumpulkan sampah-sampah plastik atau sampah organik. Terus akan saya kemanakan karena saya tidak punya lahan, gitu ya Pak. Oke, ini Pak sebentar Pak. Ini contohnya. Bapak mungkin ada mempunyai warga atau halaman di RW, itu kan Pak. Nah ini kita jadikan tempat. Ini tidak mempunyai bank sampah Pak. Jadi dia mempunyai rumah warga yang besar dan warga itu bersedia untuk dijadikan tempat pengumpulan sampah. Karena ini hanya dalam waktu 2 jam sudah hati-hati. Caranya gimana sih? Dari penggiat atau pelopor di RT kita kasih jadwal. Mungkin Bapak sudah menjadwalkan dalam minggu kedua dan minggu keempat ada penimbangan sampah organik gitu ya Pak di rumah Pak RW. Nah itu penggiat akan mengumpulkan dari rumah warga, bawa ke rumah Pak RW, timbang dengan PJLP, entah pengepul itu kita serahkan. Suka-suka mau kemana, mau ke pengepul boleh, ke lingkungan itu pun ada. Nah itu terserah. Nanti setelah penimbangan selesai ada pembayaran rumah tapi lagi. Nah ini seperti ini Pak. Kalau kita sudah tidak mempunyai tempat atau mempunyai masalah, kita pinjam rumah warga yang memang bisa kita tempati sebagai kumpulan sampah-sampah yang organik. Ya. Mungkin seperti ini yang untuk yang tidak punya tempat. Mungkin ada masukan Pak RW 1, bagaimana Pak? Siapa? Ya, kenapa Pak? Ya, saya kebetulan ketua bank sampah di RW 1. Jadi kami waktu itu sudah berjalan sekitar hampir 6 bulan. Kami bahkan sudah mempunyai buku tabungan sampah dari di warga. Jadi warga itu kita bikin jadwal memang seminggu 2 kali, yaitu pada hari Sabtu dan hari Minggu saja. Karena memang kalau hari kan kerja juga kami buat kerjaan, jadi tidak terus. Nah begitu ini kami kan ada pemilah juga, ada 2 orang pemilah di
mengelompokkan ini sampah, uang, kardus, ini di situ kan ada. Kemudian biar kita timbang atau pengepul itu sudah dalam rapi keadaan karena harganya lebih mahal gitu kan gitu. Nah kendala kami ini soal memang tempat dulu karena kalau kami kan cukup banyak ini ya. Kami 11 RT itu kalau kita sebulan saja kita tidak keluarkan maka itu penuh ya. Lalu kita ada di samping sekretariat RW itu. Nah sekarang terhenti kenapa? Karena ya itulah satu ada bendahara saya itu resign ya. Nah kami ini mungkin mau mulai lagi dengan adanya ini dan kebetulan kan kami mau Ramadan sambil kami sosialisasikan nanti. Saya kira begitu. Terima kasih Pak RW. Berarti sudah ada kedepannya, sudah ada gambaran dan pandangan yang mudah-mudahan kebijakan kita di bulan kemarin memang ini Bapak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RT ya, saya datang namanya tadi. Saya langsung aja. Sebenarnya kalau masalah plastik Bu yang saya singkatkan, kebetulan saya ya alhamdulillah main plastik itu dari tahun 84. Yang Ibu katakan tadi itu Ibu cuma sifatnya pengukur. Ya kalau memang di dalam hal ini, ya mohon maaf juga kalau ada Pak Lurah Sukapura ya. Tadi saya lihat Bupati Bu. Sebenarnya kalau dalam plastik ini Bu, saya tadi juga merasa tersinggung dengan RW-RW lain, tapi tersinggung itu bukan sifatnya emosional, masalah pekerjaan. Sebenarnya saya berani untuk Kelurahan Sukapura, bidang plastik itu kalau perlu dibikin MOU itu di Sukapura akan menjadi ekonomis yang besar. Kalau memang Pak LH ini mendengar perkataan saya, Pak LH. Nah, tadi salah satu gambar saya minta foto sama Ibu Mary itu ada gambar plastik yang di kantong itu. Tolong Bu dibuka gambarnya. Udah Bu, itu tadi botol. Siap, botol dulu. Ini botol beberapa jenis plastik Bu yang menghasilkan ekonomis sebenarnya. Tutupnya itu PP ya. Itu bisa dibikin bak sampah kalau setelah digiling kita akan jadi molding. Ya molding. Nah molding itu fungsinya bisa kita buat ember. Tadi salah satu bak sampah yang B3, B2 dan residu ya. Itu sebenarnya bisa dibuat dari itu. Kalau pihak pemerintah ada mesin giling, mesin proses dan molding, saya berani. Kedua, yang merah-merah itu Bu ya, itu PPC Bu. Itu kalau kita kumpul itu ya, yang merah itu, oh itu nggak kantong resip itu HD Bu, HDPE itu ya. Yang merah, label, itu namanya PPC Bu. Ya kalau kita kumpulin dari tingkat-tingkat RW, itu akan menjadi temuan juga Bu. Itu nanti akan kita bisa bikin hak sepatu. Juga kita bisa bikin sepatu bot. Nanti kita akan proses dikasih yang namanya DOP untuk penggunaan gas. Seperti itu. Botol. Nah itu kita bisa daur ulang lagi Bu. Itu kalau nggak salah namanya PET. PET. Itu celana yang kita pakai yang disebut polyester. Sekarang saya ekspor ke Korea itu pakai itu Bu. Ya makanya ini saya mewakili Kelurahan Sukapura kalau memang didengar sama Pak LH cukup konsentrasi proses sama molding. Insya Allah itu akan mengurangi sampah di wilayah. Nah, terus tadi ada lagi Bu ya. Ini mohon maaf Bapak-bapak ya, karena ini kita berkaitan sampah ya. Terus kantong kresek Bu, itu yang merah tuh. Nah itu kalau kita giling dan kita proses Bu, itu akan menjadi tempat-tempat sampah yang sudah dari wali kota kasih itu yang itu. Nah itu mau beli berapa itu kalau kita hasilin dari
Ya, udah jangan banyak deh, biasanya sih. Terima kasih deh. Ya, mohon maaf. Ya, tapi saya sekali lagi mohon maaf. Ya intinya saya karena ini suatu ibadah dan menghasilkan untuk wilayah kita. Kalau Pak LH mendengar ya kan ucapan saya. Tapi saya nggak mau buka banyak dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya Pak RW 4 ini menginginkan pengolahan secara besar. Tapi di sini kan kita mau warga kita dulu Pak yang mengolah sampah. Jangan pakai terus ditodong nih cari mesin gitu kan. Warga kita dulu nih sudah sadar belum untuk mengurangi sampah? Karena semakin lama warga semakin sadar itu sampah plastik tidak akan ada di rumah kita. Ya enggak? Ngapain dong kita giling orang sampahnya sudah berkurang? Bagaimana cara pengurangannya? Yuk kita sekarang kita bilang sama warga, terutama keluarga kita di rumah, jangan pernah membeli minuman dengan kemasan. Itu adalah mengurangi timbulan sampah di rumah. Ya kan? Yang biasanya kita ada 5 kilo dari rumah, tapi dengan kita mengurangi dan kita mensosialisasikan untuk keluarga kita dulu sendiri. Kurangi, besok jangan pernah lagi membeli minuman-minuman yang memakai botol kemasan. Seperti sekarang saya Pak RW Pak. Kalau ada pertemuan saya tidak menyiapkan gelas plastik atau gelas-gelas yang minuman kemasan. Kalau harus saya tekankan membawa tumbler. Kalau yang tidak membawa tumbler silakan tidak minum. Gitu kan. Itu sanksi saya. Jadi saya ada pertemuan RT dengan pengurus RW, bahkan saya tekankan kepada ibu-ibu PKK dan bapak-bapak RT kalau mengadakan pertemuan di wilayah atau ada arisan, jangan pernah menyiapkan minuman kemasan. Tapi catat, mungkin ada grup WA, diingatkan, jangan lupa membawa tumbler. Nah, kalau kita sudah ingatkan, pada hari acara tersebut tidak membawa tumbler, ya sudah. Lihatin aja orang minum, gitu kan? Karena tidak membawa tumbler, ya kan? Nah, dengan kegiatan seperti itu, iya, biasanya kalau bawa tumbler saya nggak minum itu pertemuan RW saya bawa tumbler, akhirnya bawa tumbler, sudah terbiasa. Kegiatan apapun kalau di RW saya tidak menyiapkan lagi gelas kemasan, tapi harus membawa tumbler. Sedikit demi sedikit memang saya bilang, kita tidak semudah membalikan telapak tangan, merubah mindset warga. Tapi kita harus penuh kesabaran. Lama-kelamaan kita akan merasakan hasil kepuasan diri kita sendiri. Ternyata warga mau mendukung. Nah, ini adalah bank sampah Pak RW 4 ya, bank sampah untuk di warga RT masing-masing. Jadi tidak diolah, untuk penjualannya terserah. Mungkin awal-awalnya sekali penimbangan bisa dapat 400, 500 gitu kan. Waduh besar juga nih. Tapi adanya BPS RW seperti ini, BPS RW kasih pengarahan, kasih sosialisasi akan berkurang penggunaan botol kemasan. Besoknya cuma 300. Itu pun sebulan sekali. Tadinya sebulan 2 kali, ya kan? Besoknya lagi sebulan tidak nimbang, 2 bulan baru nimbang dapatnya 200. Sedih nggak BPS RW? Sedih. Bangga nggak kalau dapatnya menurun? Bangga, berarti warga sudah menyadari untuk pilah sampah. Jadi jangan sedih. Semakin lama semakin sedikit. Kadang tadinya sebulan 2 kali, lama-lama 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mudah-mudahan lama-kelamaan zero sampah di wilayah Bapak Ibu RW di Jakarta Utara. Nah ini udah untuk selanjutnya yang tadi Ganti, untuk yang tidak punya lahan Pak RW 1 ya Pak, bisa di halaman rumah warga atau di rumah Pak RW atau di rumah ketua bank sampahnya. Itu tidak makan waktu lama. Ini hanya 2 jam. Tapi untuk sampah yang anorganik ya, untuk sampah yang anorganik
itu Bapak Ibu kumpulkan di halaman yang memang luas, itu tidak sampai 2 jam. Begitu warga mengumpulkan, timbang, angkut oleh petugas, selesai bersih lagi rumah tersebut. Nah, ini ada beberapa memang yang tidak mempunyai bank sampah, tidak mempunyai tempat cukup di pinggir jalan seperti ini. Nah, ini berkolaborasi dengan lingkungan hidup PJLP-nya yang mengangkut. Setelah itu selesai 2 jam. Ini untuk sampah organiknya. Sampah organik ini awalnya kami mengolah sampah organik, setiap RT kami mendapatkan 3 ton sampah. Bayangkan 18 RT, kami satu RT 3 ton sampah untuk yang organik. Ya. Lama-kelamaan warga tetap mau menjalankan. Nah, ini untuk sampah organiknya terus diolah sendiri oleh warga dalam satu RT. Ini adalah penggiat-penggiat RT-nya yang melaksanakan. Nah, ini untuk sampah organik awalnya kami buat kompos di wilayah. Nah, lama-kelamaan ternyata kami berkolaborasi, dilirik oleh lingkungan hidup, berkolaborasi. Jadi kami mempunyai sampah penjadwalan, pengangkutan sampah terjadwal oleh lingkungan hidup. Jadi setiap jam 9 itu dari PJLP Satpol Cempaka Putih menjemput ke wilayah kami. Ini sudah di depan gang, ini warga sudah menaruh sampah-sampah organiknya. Ini penggiat yang menjemput Pak RT sendiri yang sebagai penggiat dan pelopor di wilayah. Nah, ini sampah-sampah organiknya dijemput oleh pelopor, nanti akan ditaruh di satu titik di depan gang. Ini nanti akan dijemput oleh PJLP dari Satpol Kecamatan Cempaka Putih. Nah, ini dia. Sudah diangkut, ditimbang, dan nanti kita tahu penimbangan sampah organik yang ada di wilayah kita sudah berapa yang dikurangi. Kita bekerja sama dengan Satpol Cempaka Putih. Nah, ini untuk pengangkutannya sudah terjadwal setiap jam 9, selalu lewat dari jam 9 akan menumpuk. Tapi lama-kelamaan warga sudah menyadari, tanpa penggiat kalau memang warga belum diangkut, warga yang akan menyimpan di depan gang. Kita sudah memberi ke warga satu ember kecil, dan itu fungsinya untuk menyimpan sampah-sampah organik yang nanti akan dijemput oleh penggiat atau pelopor di wilayah yang akan nanti ditaruh satu titik untuk PJLP Satpol Cempaka Putih mengangkut sampah organiknya. Nah, ini untuk sampah-sampah organik yang dikelola oleh warga. Tapi lama-kelamaan kan memang dari 18 RT 3 bingung juga pengangkutannya. Akhirnya yaitu dia ada keringanan dan ada pengangkutan terjadwal oleh lingkungan hidup. Alhamdulillah sekarang tidak pernah numpuk sampah-sampah organik di wilayah RT masing-masing atau di warga. Nah, ini Pak RT yang mengelola waktu sampah-sampah dibuat untuk kompos. Ini untuk kompos kenapa? Ini air limbahnya bisa digunakan untuk tanaman. Jadi sebelum jadi kompos padat ada untuk air limbahnya, ini bisa digunakan untuk tanaman. Sampah organiknya. Nah, ini sampah organik kita juga berkolaborasi dengan PKS 3R Cempaka Putih, yaitu sebagai biokonversi maggot untuk makannya maggot. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang membiarkan atau untuk maggot. Sudah ada Bapak Ibu Lewi? Ada. Lebih efektif ya Bu? Ya enggak? Itu 1 kilo maggot bisa menghabiskan 5 kilo sampah organik. Lebih cepat kalau kita punya maggot. Skala rumah tangga aja dulu. Kalau skala rumah tangga ini adalah ini skala rumah tangga. Jadi 1 kilo maggot bisa menghabiskan sampah organiknya sebanyak 5 kilo sampah organik. Ini
skala rumah tangga ini adalah warga. Nah ini ibu PKK untuk memilah-milah. Ada yang tahu kan angkut ya? Pak Irwi tahu nggak? Bapak Ibu yang mewakili BPS, ada yang tahu Magot kan? BPS RW-nya ada yang tahu? BPS RW-nya kan? BPS RW mana yang ada BPS RW? BPS RW nggak hadir. BPS RW nggak ada yang datang. Waduh, PR nih buat Pak RW melanjutkan. RW 08 Kali Baru. Ibu sebagai BPS RW sudah berjalan Bu? Pilah sampah apa aja yang sudah berjalan di RW 08 Kali Baru? Apa aja Bu yang sudah berjalan? Apa Mas? Itu ya, botol, Iya. terus komposter juga ada. Ya. Untuk Magot Belum. baru sampah organik dan Iya. sampah anorganik. Iya siap. Sudah berapa lama Bu? Dari 2019. Sudah lama. Iya, sebelum pandemi. 2019. Oke. Iya. Sekarang semakin banyak kah Berkurang. sampah Berkurang. organiknya berkurang? Iya, karena Ibu senang nggak? senang. Oh, senang. Iya. Berarti kan berkurang, Iya. berarti warga Tadinya 1 bulan 2 kali. sekarang 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Hasanati. Ibu Hasanati. Oke, terima kasih Ibu Hasanati. Berarti BPS Ibu jalan ya untuk sosialisasi ke warga. Bagus Bu. Memang semakin lama itu harus semakin berkurang untuk sampah-sampah plastik atau sampah botol. Nah ini adalah salah satu untuk pengolahan sampah organik melalui biokonversi makro. Ini untuk skala rumah tangga. Nah ini kami waktu itu berkolaborasi dengan BPS di Jaher. Jadi sampah-sampah organik kami yang diangkut oleh PJLT Satpol Cempaka Putih itu adalah akan dibawa ke TPS di Jaher sebagai pakannya makro. Nah ini dikelola di TPS di Jaher untuk sampah-sampah organik kami yang diangkut oleh PJLT Satpol Kecamatan Cempaka Putih. Nah adanya perlu nggak pertemuan PJLT atau pendamping dengan DPS? Ini sebulan sekali DPS RW atau pendamping DPS RW dengan pendamping harus ketemuan. Sudah berapa banyak dalam sebulan pengurangan sampah di wilayah RW masing-masing. Jadi PJLT tahu, Pak RW tahu, BPS RW-nya pun tahu. Ya, jadi kita sering evaluasi minimal sebulan sekali. Nah ini adalah pencatatannya, nanti ada pencatatan tersendiri untuk PJLT yang lainnya. Ya, mungkin kita pilah sampah kita dari sekarang. Jadi jangan kita berangan-angan sampah kita makin banyak. Kami di wilayah ada nggak nih yang pengelolaan sampah plastiknya diolah menjadi daur ulangnya, menjadi tempat tisu? Sudah ada belum Bapak Ibu RW? Sudah ada Pak? Belum ada Pak? Jadi sebatas penjualannya aja, belum diolah menjadi daur ulang? Belum ya Pak? Oh iya belum. Nyontek Pak di wilayah kami. Nggak sombong dong. Dekat ya Pak? Jadi di wilayah kami sampah-sampah yang anorganik itu kami olah. Ada yang menjadi lampu atau lampion, yang plastik-plastik kresek itu kami buat, bahkan sudah diekspor oleh warga kami, itu menjadi variasi dalam tas, bentuk tas. Jadi dikolaborasi atau divariasi dengan kulit ular atau yang lainnya. Nah itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar, padahal kantong kresek bisa dijual menjadi 3 juta atau 2 juta bahkan 6 juta. Itu pun sudah diekspor ke luar negeri. Dan kain-kain perca pun seperti itu. Warga kami sudah mengekspor keluar. Dan untuk potongan-potongan paralon itu adalah sampah juga enggak?
limbah juga. Jadi di wilayah kami diolah menjadi lampu dengan bentuk yang macam-macam. Jadi alhamdulillah yang tadi Pak Kasudin LH bilang kami mendapatkan profil Lestari di tahun 2022 berkat kelembagaan kami. Kelembagaan itu adalah yang perlu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Karena tanpa dukungan warga, penggiat RW tidak ada apa-apanya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita dekati warga. Ya, makanya kembali lagi mudah-mudahan kesabaran Bapak Ibu semua menjadi ladang pahala dan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk Bapak Ibu RW semua. Mungkin itu aja. Yuk pilah sampah dari rumah dan keluarkan sesuai jadwalnya. Minimalkan sampah, maksimalkan daur ulang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu depan. Saya perwakilan dari RW 04 Kelurahan Kapuk Muara. Nama saya Riki Surahman. Saya kebetulan ketua karakter kecamatan Penjaringan. Saya mau sharing aja sih. Jadi gini Bang, bank sampah yang sekarang lagi booming lagi. Dulu saya tahun 2010 itu saya udah menjalani. Tapi kemarinnya mungkin zaman dahulu LH ini tidak ada pendamping-pendamping seperti ini. Jadi kami itu jalan sendirilah. Tapi alhamdulillah sekarang ini pendampingnya sudah banyak turut-turut keluarga saya juga. Kemungkinan besar ada lagi kemauan saya itu untuk di bank sampah itu. Dulu itu saya bekerja sama dengan mungkin Jakarta Utara tahun 2010 itu untuk Jakarta Green Monster itu booming banget dulu. Dulu saya itu bekerja sama Jakarta Green Monster membuat bank sampah dan alhamdulillah berjalan dulu. Tapi seiringnya waktu mungkin karena dulu itu jarang adanya tempat sampah akhir yang sudah tidak bisa dikelola, maka kami itu, nah warga yang memilah itu semakin hari semakin memudar nih. Tadinya giat untuk memilah sampah, kita sudah siapin tong sampah, organik, yang organik. Karena dulu kemungkinan besar itu ya masih belum sebanyak ini lagi. Saya untuk sampah plastik yang ibu lakukan untuk itu saya sudah pernah lakukan. Dan untuk sampah organik saya sudah sampai bikin yang namanya bracket sampah organik. Saya sudah sampai situ. Terus dari pembakarannya itu, asapnya itu saya sudah suling menjadi cairan untuk kayak semacam zat-zat ini untuk olesannya sama pengawet makanan dulu. Makanya saya cuma sharing aja, mudah-mudahan dengan adanya penggiat-penggiat sekarang di tempat saya ini tumbuh lagi gitu minat untuk bank sampah itu. Dulu saya kebetulan saya direktur bank sampah. Tapi sudah banyak dulu, jadi saya sudah banyak. Saya itu bukan dari RW dulu, jadi anak muda yang mau bergerak dulu. Dulu anak muda yang mau bergerak, saya dari Karang Kelurahan saya bergerak. Di zaman dulu Pak Lurahnya support kami di Kapuk Muara itu sampailah terjadi itu. Sampai kami itu pernah menjuarai sejauh terbaik itu kami juara 2 untuk pengelolaan sampah di kami. Tapi seiringnya waktu tadi yang saya bilang masyarakat ini kadang ada jenuhnya gitu ketika mereka itu sudah memilah tapi pemilihannya itu tidak ada yang sudah tidak bisa terpakai lah. Ini mau dikemanain gitu, kita dulu kebingungan gitu. Karena dulu belum sebanyak inilah ya, belum ada yang warawiri untuk mengambil sampah-sampah warga itu.
Alhamdulillah sekarang di tempat kami itu udah ada tempat buang sampah sementara dan RH sering ambil, dan mudah-mudahan kedepannya sih dengan acara seperti ini minat-minat kami ini anak muda yang dulu pernah ini kebangkit lagi. Mungkin itu saja sharing saya, mudah-mudahan bisa berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, tadi Bapak Rizky dari RW 4 ya? Kelurahan Kampung Muara. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya satu lagi, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pimpinan dan narasumber yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas sosialisasi pengelolaan sampah lingkup RW. Saya nama Nurdin dari RW 02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing. Saya hanya ingin melaporkan bahwa di lingkungan kami alhamdulillah sudah berjalan dengan bank sampah yang kami beri nama Bank Sampah Langit Biru, dan kita juga sudah cukup baik bekerja sama dengan pendamping dari PJRB untuk penimbangannya dan pengelolaannya. Cuma hanya satu yang ingin saya sampaikan dan saya harapkan, terutama dari Kasudin Lingkungan Hidup Pak, bahwa kami terkendala dengan sarana dan prasarana. Tapi seiring dengan waktu berjalan, kami sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengadaan lokasi. Dan syukur alhamdulillah sudah terrealisasi. Kita tinggal bikin MOU untuk pengelolaan sampah yang seperti saya bilang tadi, bank sampah Langit Biru itu seluas 100 meter persegi untuk lahannya. Itu harapan kita di pihak swasta, terutama perusahaan yang bernama PT Kompas Gramedia, Pak. Terus harapan kami ke pemerintah, kami di RW itu sudah mengajukan proposal semenjak bulan Mei 2023 ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara perihal tentang bantuan timbangan, alat composting dan gerobak motor. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum terrealisasi, Pak. Apalagi ini sudah akhir tahun, sudah tutup anggaran tahun 2023. Tapi kami masih punya harapan untuk anggaran tahun 2024, Pak Kasudin. Kita perlu sabar seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi Ibu RW. Itu harapan saya itu, Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengadaan lahan, yaitu PT Kompas Gramedia, dan kami tunggu realisasi dari Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Nurdin ya, dari RW 02 Sukapura. Baik, terima kasih Pak Nurdin atas pertanyaannya. Mungkin bisa sudah tanggapi. Izin Pak Edi ataupun Pak Lomel. Silakan. Mau jawab dulu apa saya? Saya. Baik Pak Nurdin, salam kenal Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, saya senang sekali mendengar tadi juga dari adik kita yang masih muda-muda karena corona. Ya, mudah-mudahan. Kebetulan saya memang masih memasuki umur 7 bulan Pak Nurdin. Belum lahiran sebenarnya. Belum lahiran. Saya menggantikan Pak Haryadi sebelumnya, termasuk Pak Romen. Pak Romen yang menggantikan saya di dinas. Jadi kita tiktokan aja deh. Ya, jadi Bapak Ibu semua mendengar tadi, saya pas masuk ke Jakarta Utara, kebetulan saya langsung bikin komunikasi, termasuk Bu Mei ini dulu pernah kita bekerja sama ya, Bu. Dulu saya PLT Jakarta Pusat. Waktu beliau dapat lestari, ya waktu beliau dapat lestari, saya coba ikut, tapi bukan peranan saya, tapi peranannya Heri 03 Cipaka Begitu. Saya cuma ikut tidak lokasi yang jadi ya alhamdulillah ternyata Bu Heri ini sekarang sama Pak Alfian jadi dosen
di Jakarta doang. Ya Pak Alden itu udah dosen terbang, ya Bu Mary ya. Sama Kementerian KLHK dia jadi narasumber di daerah-daerah Papua, daerah Sumatera, Manado, gitu kan. Karena lestari, problem lestari. Kenapa nggak bisa kita ini seperti itu? Terima kasih Pak Nurdin dengan anak-anak muda kita dari Karang Taruna. Kami kebetulan masuk ke sini, saya bikin komunitas pencinta lingkungan Pak. Saya juga lagi membuat bikin di kantor saya Pak Romel. Saya diperintahin sama kepala seksinya Pak Romel, namanya Bu Sri, untuk menjadikan suatu destinasi wisata edukasi lingkungan. Silakan Bapak Ibu sekalian aja pengumuman kepada Bapak Ibu. Ini saingan Bu Mary kan. Saingan yang positif ya, karena Bu Mary beda nyebrang doang, Kemayoran, Cempaka Putih dengan wilayah Jakarta Utara kan dekat dengan Tanjung Priok tuh Sunter ya, seberangnya ada Cempaka Putih, ya jalan Mutiara ya Bu ya. Saya suka makan di Simpang Raya aja di situ. Jalan Solo ya, Taman Solo itu wilayahnya Bu Mary. Ya, Pak Nurdin, insya Allah makanya Pak Nurdin diundang ke sini kita akan memberikan sarana prasarana. Tadi saya memiliki juga dengan gerobak motor. Jadi teman-teman murah ada di sini. Karena sebagian besar kita sudah di BASD kan diserah terimakan kepada kelurahan. Jadi tolong mungkin Pak Lurah, Bu Lurah, karena sudah diserah terimakan berarti kan perawatan dan segala macam sudah. Memang banyak yang belum Pak, ini perawatnya gimana? Ya. Jadi nanti itu akan coba diinventarisir gerobak motor, karena gerobak motor yang baru kita dulu di dinas pengadaan bukan di studi. Tidak menutup kemungkinan nanti 2024 Pak, tapi bertahap ya Pak Nurdin. Yang jelas tadi sarana prasarana DPS RW ini akan kita berikan. Gitu. Kita akan berikan. Kalau tadi minta gerobak motor dan segala macam, sebenarnya dengan Pergub 77 ini dasar kuat SKPD terendah misalkan kelurahan Macaman untuk juga melakukan pengadaan gerobak sampah yang terpilah. Ini kan BPSRW ini kita bikin gerobak sampah dengan yang sudah dipilah. Jadi bukan gerobak sampah yang itu dalam gelondongan kayak gitu yang masih udah dipilah sama warganya, tapi dimasukin sama petugas gerobaknya dicampur lagi. Benar nggak Pak? Iya seperti itu. Nah ini kita nggak mau lihat seperti itu. Sekarang makanya gerobak sampah kita yang dorong itu udah dipilah. Nah untuk bermor nanti kita coba usahakan Pak Nurdin bagaimana solusinya. Nanti sama-sama Pak Nurdin di kelurahan Papua Muara ya. Sukapura. Ada Pak Lurah ini. Oh iya, Pak Lurah ya. Nanti kita coba ini kan, karena kalau sampahnya juga sudah maju ya, dan menjadi suatu proposal. Saya mengkritik sekali juga tadi melihat ada dari mana ya 04 ya Pak ya, terkait dengan bagus nih konsepnya Bapak nih udah mengangkat bisnis, jadi Bu Mary ya. Bapak nanti bikin ini aja Pak, karena kita ada pergubnya 102. Bapak bisa bikin konsep kayak CV, VT ya kan, untuk mengolah sampah. Tapi ngikutin pergub 102 tuh ada yang punya pergub 102 tuh Pak Monang ya. Ya Pak Monang nanti di bidang PPS itu bisa nanti Bapak bisa konsultasi Pak, bikin CV, VT-nya, kemudian nanti di Jakarta kayak gimana? Mohon maaf, Jakarta Utara ini spesial tempatnya memang. Kita punya lahan terbuka cukup luas. Contoh BKT, berbatasan dengan Bekasi. Kemudian Nagrak, Bapak kenal Nagrak, Ibu pernah Nagrak? Mungkin nggak kenal, itu belum tahu. Kemudian kita punya Tanah Merah di Koja, Nagrak itu di Cilicin juga. Itu siapa? Yang buang sampah sembarangan di sini. Nah, peraturan Gubernur 102 kita coba kemas agar si pihak pelaku usaha dengan B2B-nya ini bisa mengikuti aturan supaya tidak membuang sampah di tempat-tempat yang memang tanah tadi kata Pak RW sengketa ya, tanah lahan terbuka, lahan tidur
mempunyai jasa pengangkutan sampahnya dengan cara mengelola sampahnya sendiri, kami akan bantu dari dinas juga akan bantu. Kemudian syaratnya gimana? Nanti teman-teman dari bidang PPS, nanti Pak komunikasi sama permohonan Pak di belakang. Syaratnya bagaimana, terus gimana yang baik, yang tidak melanggar aturan. Nah, ini tadi saya lihat paparannya Bu Wilma, peranan dari pelaku usaha tadi yang disampaikan oleh Pak Sumpah. Ada 19% yang mengelola sampah itu. Tapi yang paling banyak adalah 60% pemukiman yang ada di RW Bapak Ibu semua. Saya yakin dan percaya dengan keseriusan kita dan sinergi kita, apalagi Pak Wali Kota kita ini mantan dari orang Ilham. Belajar dia. Saya banyak belajar sama beliau, sehingga beliau juga pasti mengetahui semua seluk-beluk di Jakarta Utara. Ya, saya juga pengen kita satu sinergi dengan teman-teman dari provinsi bahwa BPS RW memang sangat penting untuk kita dorong menjadi pionir-pionir seperti Bu Mary. Ya kenapa enggak Jakarta Utara bisa? Tadi saya dengar di Sunter yang RW 4 ya, RW 4 ya RW 5 RW 4 yang sudah rumah pemilahnya sudah tinggi. Ya, pertama rumah pemilah, kemudian kita kembangkan dengan konsep-konsep tadi ada bank sampahnya. Semangat terus ya Mas ya dari Karang Taruna Mas. Datang ke kantor kami, kita sharing-sharingan. Saya sering mengundang komunitas lingkungan seperti kayak Pak Farhan tuh yang di Sukapura, Pak Koter, Pak RT kali situ ya Pak ya. Kemudian ada Pak Tarno ya yang penggiat kompos di Sunter. Kemudian ada Pak Dani peraih Kalpataru ya di Tugu Utara, itu kita kumpulin termasuk dari Pak RW mana waktu itu Pegang Sangan 2 yang punya ekoenzim. Kita sudah ada komunitasnya, nanti anak-anak muda kita dorong situ ya. Saya pengen Jakarta Utara bisa memberikan lingkungan yang bisa mendapatkan nilai sirkular ekonomi tadi untuk masyarakat di Jakarta Utara. Itu Mbak Hatikom ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudin. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Romil? Cukup? Baik, dari Ibu Mary ataupun dari Ibu Wilma, saya persilakan. Baik, Ibu Mary juga silakan Bu Mary. Ada tanggapan? Saya hanya menanggapi untuk Pak Direktur Pak Edi Surahman ya. Mudah-mudahan sekarang jadi direktur lagi Pak. Ya. Karena semenjak Bapak menjadi direktur wilayahnya maju. Mudah-mudahan nanti warganya saya bisik-bisik suruh angkat lagi Pak Edi Surahman menjadi direkturnya nanti lebih maju lagi dari kemarin. Menurunnya kenapa? Gara-gara Pak Edi kurang greget lagi mungkin Pak. Jadi warga menurun. Warga memang kalau tidak kita terus dan terus kita kasih semangat dia akan menurun Pak. Tapi kalau kita tetap semangat dan semangat lebih semangat, warga nanti akan lebih semangat. Ya Pak Direktur, ya jangan kalah. Jangan begitu Pak. Kita yang muda kenapa nggak bisa maju dari yang tua? Karena yang tua kan lebih dulu belum ada Pak. Seperti yang sistem seperti sekarang. Yang ada sistem sekarang adalah Pak Edi membangkitkan warga lagi yang lebih tua nggak jadi masalah. Yang penting itu perbuatan yang positif, tidak ada salahnya. Ya Pak Edi maju lagi menjadi direktur Pak, biar wilayah RW 04 Kampung Muara lebih maju lagi. Ya Pak Edi ya, sukses selalu buat Pak Edi dan untuk Pak Nurdin bersabar Pak. Saya bilang sabar nanti hasilnya akan memuaskan. Sementara Kak Sudin sudah mendengar dan mudah-mudahan nanti akan diadakan untuk gerobak motor untuk sampahnya ya Pak. Sangat-sangat beruntung Pak mempunyai Pak Kasudin yang selalu perhatian. Kami wilayah Alumni 03 beliau menjadi PLT, kami bisa maju menjadi Proklin Lestari. Mudah-mudahan di Jakarta Utara juga maju semua Bapak Ibu-nya karena mempunyai Bapak Kasudin yang sangat bijaksana dan loyalitas tinggi kepada kita. Tangan untuk Mantap Pak Ibu. Baik, Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi mengingat waktu ya. Boleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Basuki. Saya dari RW 05 Kelurahan Segar Barat dan kebetulan saya RW Barat. Jadi saya belum begitu paham mengenai BPS ini. Cuma saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa di RW 05 itu saya itu ada tempat. Cuma untuk pembangunannya BPS itu saya itu yang belum ada. Kalau tempatnya di RW 05 belum ada. Mungkin agak luas juga, mungkin sekitar 10 kali 15 meter. Lebar 10, panjang 14 di wilayah RW 05. Cuma yang mau saya tanyakan, apakah kira-kira dari bapak-bapak ibu sekalian yang berkompeten di sini bisa nggak menyediakan untuk pembangunan? Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basuki dari RW 05 Segar Barat. Mungkin bisa menanggapi Pak Edi, Pak Romel, Mbak Wilma atau Bu Mary. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pak, kalau boleh tahu yang dimaksud itu mau bangun apa? BPS-nya Bu, kan BPS itu kan pengelolaan mengenai sampah Ibu ya. Ya. Jadi badan pengelolaan sampah itu ya. Di tempat saya itu saya punya lahan untuk penampungan mengenai baik itu kasus maupun plastiknya. Cuma lahan itu masih kosong Bu, maksud saya. Belum ada tempat untuk niup lah istilahnya kalau orang Jawa bilang. Apakah kira-kira ada dana dari bapak-bapak ibu sekalian yang berkonten untuk membangun tempat itu? Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi BPS itu adalah bidang pengelolaan sampah. Jadi lembaga tersebut itu kan harus punya kantor. Jadi kalau misalnya ini misalnya dimaksudkan kayak duduk ngobrol, kemudian ada beberapa koordinasi gitu ya Pak ya. Itu bareng sebenarnya itu bareng di dalam mungkin berkeluarga atau waktu. Bukan itu Bu, maksud saya Bu. Oke, maksudnya Bapak pengelolaannya. Iya, bukan itu kalau untuk pokok-pokok RW saya luas Bu. RW 05 itu luas Bu. Gede sekali Bu, nggak usah pakai kalau untuk pokok-pokok. Maksud saya itu, saya punya tempatnya. Cuma untuk bubuknya itu, untuk penampungannya itu, saya itu belum bisa membangunnya. Apa mau panas-panasan? Kan begitu. Bang sampah kali ya, dari rumah. Bang sampah gitu Pak. Iya, bahasa sampahnya itu. Jadi istilahnya kan ibu menyarankan di sini untuk ada BPS dan pengelolaan sampah. Saya di sana punya tempat, tapi saya belum bisa untuk membangunnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kira-kira ada dari bapak di sini untuk membuat itu. Terima kasih. Baik Pak, jadi mungkin ini ya, ini yang lebih berpengalaman dalam arti secara keseluruhan ya, nggak perlu membangun satu instalasi atau infrastruktur, mungkin saya serahkan lebih ke Ibu ya gitu. Jadi apakah seperti itu membangun infrastruktur, membangun besar gitu? Ibu, Mungkin yang dimaksud Pak Teguh bagaimana nih tempat kita untuk mengumpulkan sampah. Betul. Yang mudah aja dulu sampah yang anorganik ya Pak. ya Tadi saya sudah ada kasih contoh Pak. Kita tidak bisa memerlukan lagi seperti ruangan atau pendopo atau saung gitu kan Pak. Dengan ada kondisinya lahan Bapak yang 10 kali berapa tadi? 15. Itu udah bisa Pak. Jadi untuk penimbangan dan pengangkutan sampah inorganik itu hanya makan waktu 2 jam. Jadi tidak usah pakai rumah atau tempat, malah lebih leluasa seperti itu Pak, lahan terbuka. Udah ada tempatnya untuk Pak Teguh. Jadi untuk warga
warga tinggal Pak Teguh jadwalkan aja Pak. Mau seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali tinggal jadwalkan. Nanti warga ataupun giat atau pelopor yang sudah mempunyai wilayah masing-masing, dia akan mengumpulkan ke tempat Pak Teguh yang maksud itu tadi, yang ada lahan kosong. Nah di situ entah pelopor, entah dari PJLP lingkungan hidup yang akan mengangkut. Panasan dong Bu. Kalau hujan kehujanan Bu. Siang lah. Hanya 2 jam Pak. Ya 2 jam kalau kepanasan, kehujanan. Nah, panas gini jadinya. Ya. Berarti itu kan nggak mesti kita cari kenyamanan. Mungkin di waktu pagi hari gitu kan, di hari libur lah. Mungkin Pak Teguh di hari kerja ada kegiatan, mungkin di hari libur. Di minggu pagi. Nah, nanti kalau memang Pak Teguh sudah eksis, sudah secara kontinu, itu tanpa membuat permohonan kepada CSR akan melirik Pak. Contohnya seperti kami tidak pernah mengajukan bantuan CSR, tapi alhamdulillah PLN datang sendiri ke kami dengan kontrak kami 5 tahun dia akan membantu kami. Itulah kami mempunyai Sapras, mempunyai bank sampah, mempunyai rak hidroponik, itu dari CSR dengan sendirinya karena secara kegiatan kami lakukan secara kontinu. Jadi PLN melirik memang ini kegiatan yang tidak buat atau disulam, memang kegiatan warga. Jadi CSR berkeinginan masuk ke wilayah RW 03. Jadi Pak Teguh jangan berkecil hati, maju terus Pak. Nanti kalau memang sudah banyak dengan sendirinya bisa Pak. Dengan dana dari bank sampah pun Pak Teguh bisa membangun lahan kosong tersebut. Baik Bu. Jadi pelan-pelan saja Pak. Siap. Ya Pak. Siap Bu, makasih. Maju terus. Ya, baik. Ada tanggapan Pak Rizky? Mohon izin Pak Basuki. Ada tanggapan atau sudah cukup? Cukup Ibu. Baik, terima kasih Pak Basuki. Baik Bapak Ibu. Oh iya Pak Ibu, mohon maaf. Silakan. Ini untuk gambaran teman-teman pengurus RW, ya karena memang itu Pak RW Pak Teguh ya tadi ya, dia karena memang baru menjadi pengurus RW, bisa kita coba lihat yang sudah melakukan kegiatan. Kita diberikan peranan karena dalam struktur organisasi BPSRW siapa sih dulunya sebenarnya seksi kebersihan dan lingkungan yang ditugasi sama Pak RW sama Bu RW untuk menarik iuran sampah, benar nggak? Ya, sekarang menjelma menjadi bidang, sebenarnya sama tugasnya, ya, dan lebih dikeroyok lagi, dan disitulah kasih peranan pengurus RW dengan BPS untuk mengelola sampah, ya. Pak, mohon maaf nih, saya punya destinasi yang mungkin menjadi role model. Saya kasih cerita aja, saya punya komunitas pemerhati lingkungan ada di wilayah Bogor. Awalnya di 3 RW Pak, 1000 kakak di perumahan atau di pemukiman umum. Kemudian dibangun TPS tempat pembuangan sampah sementara di tahun 2010. Selama 6 tahun mangkrak jadi TPA ini, jadi kayak TPA karena nggak pernah dikelola, nggak pernah diurusi. Akhirnya datang 2 orang Sri Kandi, ibu-ibu, yang satu guru ngaji, yang satu ibu rumah tangga. Nah, ya, jadi Mutiara Bogor Raya. 2 orang ini sekarang sama dengan kayak Bu Eli udah jadi dosen terbaik. Dan di lingkungannya sekarang mempekerjakan 11 orang bapak-bapaknya untuk mengelola sampah. Omsetnya sehari sebulan hampir 58 juta mengelola sampah. Dia punya maggot, punya urban farming, punya bioform lele, ya, punya kandang burung puyuh. Sekarang lagi bangun musola dengan kelola tadi yang kata itu lagi bikin balako ya dari hasil pengolahan
bahkan dia mempekerjakan orang dengan gaji UMP Bogor. Ya nggak apa-apa, ini mungkin kita harus ada bukti jadi biar lihat. Jadi memang bagus Pak RW, nanti kita coba. Jadi dari nol, apa yang disampaikan dari nol, keseriusan kita untuk mengolah sampah. Banyak yang tidak berhasil, bagaimana kita mengolah sampah. Insya Allah nanti kalau ada tadi kata Bu Megi, CSR itu pasti akan datang. Karena CSR itu datang kalau belum melihat apa yang dilakukan di suatu RW tersebut. Jadi banyak sekali di Jakarta Utara ini CSR yang nggak apa-apa Pak RW nanti sama Pak Lurahnya, sama Bu Lurahnya datang ke CSR. Tapi action dulu kita, berbuat dulu kita. Sekarang diberikan nih regulasinya Pergub 77 Pak RW, Bu RW. Mainkan itu olah sampah. Jadi jangan khawatir. Sampah itu masih banyak, kalau di Sumber itu masih banyak yang bisa kita kelola. Soalnya di Bantar Gebang aja masih bisa dikelola. Apalagi di kita di Sumber. Itu terakhir gitu aja. Atikong, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudin. Pak Romel ada tambahan Pak izin? Cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sudin, Pak Romel, Ibu Mary dan Ibu Wilma atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, berakhirlah diskusi pada hari ini. Saya persilakan kepada yang tadi aktif ya. Mohon izin kepada Bapak Rizky dari RW 04 Kelurahan Kampung Muara untuk maju ke depan. Bapak Nurdin dari RW 02 Sukapura dan Bapak Basuki dari RW 5 Semper Barat untuk maju ke depan karena kita akan ada merchandise atau oleh-oleh ya dari lingkungan hidup kepada Bapak